Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali. Kali ini saya akan buat video rekomendasi kembali ya untuk minggu depan nih, tanggal 10 Juni sampai dengan 13 Juni 2025. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Kalau belum subscribe langsung aja tekan, dan juga kalau belum join di grup Telegram kita ya buat dapat rekomendasi atau watchlist saham menarik setiap harinya, boleh join ya. Linknya ada di bio kita. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, seperti biasa kita bahas dulu nih rekomendasi kita di minggu lalu. Minggu lalu saya ada kasih 4 rekomendasi ya. 4 rekomendasi. Yang pertama itu rekomendasi ada Aces. Nah, di sini. Oke, Aces dari trading plan kemarin ya. Buy area 545 sampai 570 ini ya. 570 nih. Nah, oke, Aces kemarin di hari Senin itu, Senin kemarin bentar saya cek tanggal 2 ya, tanggal 2. Nah, tanggal 2, nah 2 langsung minus 4% turun. Jadi memang hari Senin kalau kalian semua ingat itu IHSG minus ya, minus IHSG turun. Jadi wah, semua rekomendasi kita turun itu di 4 saham itu saya ingat turun semua di hari Senin. Tapi beruntungnya karena saham-saham yang saya pilih lumayan bagus, jadi dia masih tertahan di area supportnya dan akhirnya bisa beberapa yang rebound. Nah, Aces ini ya jeleknya belum rebound nih ya, dari 5 hari Senin langsung turun sampai low 540. Nah, ini masuk ya di area buy kita, sebenarnya dapat di area paling murah kalau kalian nggak beli langsung HK buru-buru ya. Jadi area buy atas, area buy bawah dapat ya. Mungkin kalian punya average kalau beli di atas, beli di bawah itu kalian punya average sekitaran 550 atau 560 ya. Atau kalau kalian wah saya antri pelit nih karena hari Senin ya langsung drop turun ya, kalian bisa dapat di mungkin average 545. Nah, posisi sekarang karena stop loss kita di 530, dia closing di 535. Jadi ini masih belum terkena area stop loss kita. Pastikan semua rekomendasi saham yang saya beli di ketika sore ini ya, ketika swing ini di mingguan ini kita pakai stop lossnya itu acuannya selalu closing. Karena belum closing di bawah 530, jadi Aces masih boleh di hold. Jadi ini masih saya lanjutkan ya untuk minggu depan. Buat yang belum punya, kamu mau spekulasi ini boleh banget karena ini udah mulai mendekati, ini udah di area supportnya ya, udah di area supportnya. Nah, ini menarik ya, masih menarik harusnya, kecuali dia jebol. Nah, kalau jebol baru nggak menarik, nanti out dulu. Kalau jebol ya potensi dia bisa mungkin sideways saja ya. Nah, area sini kalau dia ternyata breakdown di bawah, turun di bawah 530 nya seperti itu. Oke, itu untuk Aces. Next saham yang kedua yaitu DKFT. Nah, DKFT lumayan cakep ya, ini bagus sekali. Nah, ini area buy kita 372 sampai 392 di hari Senin tanggal 2 Juni, dia low sampai 376. Nah, 376 ini buy kita aja paling bawah 372, jadi masuk area buy kita nih. Jujur saya sendiri di grup waktu itu call DKFT di waktu nggak langsung buy kita di 380-an, saya suruh beli tuh DKFT ya, dan akhirnya di hari Senin ya kita beli. Nah, hari Selasa Rabu langsung up to the moon ya. Kalau kalian beli DKFT di harga tertingginya, misalkan langsung open order 392 aja gitu ya, open order langsung 392 sampai high kemarin itu dapat 17% ya. Tapi sampai TP1 di 406, TP1 dapat sekitaran 3,7%. Lalu kalau kalian ikutin TP2 ya dapat sekitar 8%. Tapi kalau kalian rest profit bisa lebih. Karena di grup kita aja nih contohnya ini dapat sekitaran 16%. Jadi nasabah kita itu dapat segitu. Jadi kalau mau lihat sur profit, ikutin saya, kamu bisa join ya di grup supaya kita trading lebih intens. Caranya kalian buka akun aja nih, buka akun Palburi atau kalian masukin kode eksternal community Stockbit Sekuritas. Pilih salah satunya nanti yang akan masuk ke grup ini. Ya kita bisa trading harian bareng-bareng, saya bisa lebih pantau kalian ya. Atau oh ini DKFT masih bagus ya, kita hold terlebih dahulu seperti itu. Karena di sini ada vola penan ya yang akhirnya di break. Menurut saya ini udah kita hold dulu. Karena orang-orang baru break di sini, orang-orang baru beli nih. Orang-orang baru pada beli ketika dia break. Nah, sedangkan kita ya, saya udah beli ketika dia sebelum breakout. Jadi itu strategi saya, bisa lebih dulu belinya dibanding orang-orang. Nah, ketika naik ya akhirnya di hari Senin, hari terakhir ya di tanggal hari Kamis ini udah turun minus 9%, kita juga udah take profit ya, udah cukup lah untuk DKFT ini. Jadi ya saya anggap selesai untuk si DKFT. Nah, kemudian saham yang selanjutnya ini adalah Ratu.
Nah, oke. Ratu. Nah, ini area trading plan kita, area buy di hari Senin ya, tanggal 2 Juni, langsung merah 2,52%. Low-nya di 5725. Nah, ini buy area terbawah kita itu 5700. Jadi ya masih di satu tick di atas area buy terbawah kita. Mungkin kalau kalian saya cuma beli di area atas 5950. Oke, ternyata besoknya langsung naik hijau tapi naik di 6125 ya. Jadi kalau kalian beli pas hari Senin closing ya, misalkan kalian closing belinya di closingnya di 5000 berapa nih? 5800, kalian beli di 5800. Hari Senin aja udah naik hampir 5% dan itu belum sampai target kita. Jadi nggak usah buru-buru take profit kalau belum sampai target, karena dia closing di 6125. Ya, high-nya itu 6175 sebenarnya, jadi satu tick lagi. Jadi kita belum take profit. Nah, kemudian hari Rabunya di bawah merah dulu, koreksi sehat, dan akhirnya hari Kamisnya dia breakout ya. Breakout high-nya sampai 5925. Nah, ini TP2 kita aja 6500. Kalau kalian beli di paling atas aja misalkan ya, kalian beli di 5950. Ya 5950, karena ini Ratu kan saya suruh antri dulu ya. 57 5950. Kalau kalian sampai high-nya kemarin ya, high-nya di sini ini hampir 16%. Kalau kalian sampai closing itu dapat sekitaran 12%. Tapi kalau jual di TP1 di 6200, TP1 kalian dapat sekitaran 4%. Kalau TP2 di 6500 kalian udah dapat sekitaran 10% nih. Ya, 10%. Oke banget kan? Cuma kalian modal nonton di YouTube kita kalian dapat sekitaran 10%. Nah, nasabah kita ini hampir dapat 16%-an, jadi udah belasan persen lah nasabah kita, udah nggak usah diragukan lah ya. Kalau kita trading bareng saya bisa let sure profit gitu. Jadi saham-saham yang naik ya udah saya biarkan, karena ini baru break juga ya. Nah, ini menarik banget nih buat Ratu nih, masih konsisten buat uptrendnya, high low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini buat higher high baru. Kalau dia sampai sini lagi koreksi lagi, ini menarik nanti buat naik makin tinggi lagi. Jadi koreksi dikit naik lebih tinggi, koreksi dikit naik lebih tinggi. Nah, ini menarik. Jadi Ratu down ya, kita anggap Ratu ini sudah down. Happy cuan. Nah, lalu selanjutnya PGEO, saham yang keempat. Nah, ini PGEO di tanggal 2 kemarin 2 Juni minus 3% ya. Awal-awal ketika hari Senin minus 3%, langsung turun low di 1290. Nah, pas nih area buy kita 1300 sampai 1350, dapat kita di harga terendahnya. Saya pribadi punya PGO dan suruh nasabah waktu itu beli di kisaran angka 13.310 ya sampai 1.300 waktu itu. Kita serok di situ. Jadi kita emang punya average lebih rendah nih. Jadi untuk saat ini ya PGO ini belum sampai area target kita, TP1 kita 1400, dan posisi kemarin itu ya high-nya 1350. Jadi memang area kalau kita ngomongin minor ya. Nah, ini ada satu area resist ya 1350, ini susah banget dari kemarin di break. Kalau ini di break harusnya bisa kencang dan bisa break 1400. Wah, lanjut lagi nih kayak DKFT. Tapi ini sayangnya belum break. Tapi ini posisi masih bagus buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya PGO, posisi di PGO ini bisa hold terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kalian belum punya saham PGEO ya, kalian boleh beli nih. Ini bisa kita jadikan lanjut ke minggu depan. Jadi dua saham yang sebelumnya udah kita punya ya, ACES dan juga PGEO, ini kita lanjutkan ke minggu depan seperti itu. Dan untuk DKFT sama Ratu itu udah down ya. Jadi seperti itu. Oke, itu dia untuk minggu depan ya. Jadi kita masih watchlist PGEO dan juga ACES. Lalu kemudian kalau satu saham lagi yang menarik untuk minggu depan, sebelum saya sepil sahamnya, kita lihat indeksnya terlebih dahulu. Nah, indeks sama persis ya dengan yang saya gambarkan ketika kemarin analisanya dari tanggal 28. Di sini saya proyeksi dia harusnya uji area support. Nah, nanti di sini konsolidasikan nih, gambarnya juga masih ada. Yang penting 6.900 sampai 7.000 itu tertahan, itu level angka psikologis. Kalau itu jebol, potensi dia tutup gap di area 6.800. Nah, ini bagusnya dia langsung up lagi nih. Nah, ini kita coba uji 72. Mungkin minggu depan ya harusnya dia bisa konsolidasi area sini ya. Kalau mau konsolidasi, nah ini dah bolak-balik di sini, ini bagus untuk IHSG. Jadi sehat. Kenapa? Karena naiknya IHSG udah dominan banget nih. Naiknya udah lumayan seperti itu. Nah, itu ya untuk minggu depan. Ada dua saham tadi yang sisa kita, ACES dan juga PGO. Dan ada sebenarnya masih menarik. Nah, ini ada di Telegram channel kita ya. Ada di Telegram channel kita. Nah, kalian bisa, yang belum join, linknya ada di deskripsi ya. Kalian cek aja. Nah, ini ya,
analisa saham. Nah, ini sahamnya. Langsung kalian cek aja ya, kalian buka ini saham M, ini inisial M, karena ini clue-nya ini dari saham-saham oil ya, saham-saham minyak. Ini menarik banget sih, saham-saham minyak bisa kalian potensi untuk minggu depan. Nah, ini yang salah satunya menarik, udah saya share di grup. Kalian cek aja saham ini ya, potensi minimal banget profit 5% sih harusnya dapat ya. Mungkin bisa let your profit, saya sih percaya sampai 10% ini masih oke. Kayak gitu. Jadi itu ya sahamnya. Ada 3 aja ya. Jadi tadi 2, 1 PGEO, 1 Aceh, sisa yang kemarin kita hold, dan 1 lagi itu yang ada di Telegram. Oke, itu aja untuk video rekomendasi minggu ini. Semoga saham yang sisa-sisa kemarin itu masih kasih kita cuan di minggu depan. Oke, itu aja. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.